Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ke daerah raya, terus ke Tiga Runggu, muter Sidoarjo Runjung, balik lagi ke Sidamanik. Tapi kita mulai dari dekat kota Muatang Center. Bismillah lagi. Ini lewat daerah Tanjung Pinggir. Tanjung Pinggir dulu, Tanjung Pinggir ini dulunya terminal ya. Tapi karena terminalnya mungkin terlalu masuk ke dalam dari sekitar mungkin 500 meter dari jalan besar Pematang Siantar Tebing Tinggi, jadinya nggak terlalu diminati sama pemilik perusahaan otomotif. Terlalu jauh, beda sama daerah Tebing atau Angkara Medan. Pokoknya itu terminalnya ada di pinggir jalan besar, jadi kelihatan ini terlalu jauh. Ini masih jalan masuknya. Nah, ini sebelah kiri ada ruko-ruko. Udah lama nih begini aja. Oh, ada SPPG. Nyempil SPPG satu gitu. Baru sadar juga ada. Nah, ini dia. Kayaknya masih jadi terminal, cuman nggak rame. Di sebelah kanan terminal dan SDSN, Surat Berharga Syariah Negara. Rumputnya banyak. Cuma kita cuma lewat aja kan. Jadi kita belok ke kiri ke daerah Pondok Sayur. Zaman kuliah dulu kalau pulang atau ya pulang dari kuliah sering lewat daerah sini, karena selain gak rame, kanan kirinya waktu itu banyak ladang ke sawah, jadi lihat yang hijau-hijau itu kan bagus untuk mata juga. Tapi sekarang kiri dan kanan sawah atau kebunnya sudah jadi perumahan. Jalannya nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu ramai juga. Tapi dulu bagian besarnya ladang, sekarang udah jadi rumahan. Masuk aja ini ibu apa bapak? Harusnya kalau di Simpang itu berhenti dulu sebentar. Ya dulu sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Jangan asal masuk aja. Ini ke kiri apa ke kanan? Ke kiri juga nggak ngasih tanda. Karena lampu sen itu switchnya nggak berat, nggak besar-besar kali. Diklik aja ke kiri atau ke kanan. Dan itu gampang. Untungnya dulu dari waktu diajarin bapak berkendara, udah di awal-awalnya udah diajarin selalu tahu di mana letak lampu sen, lampu dekat, lampu jauh, dan klakson.
sebelah kanan ada pesantren kalau nggak salah, tapi kurang tahu di mana lokasinya, apa namanya. Ini dulu juga kanan kiri nggak sebanyak ini, toko ini belum ada. Sini kayaknya banyak ini ya, perusahaan pengolahan apa gitu. Apa pengolahan kayu ya mungkin. Nah ini di depan ada simpang, kita akan belok ke kanan. Di sebelah kiri ini Alfamart dan Indomaret baru nih. Nah ini kan di sini ada mobil tuh, berhenti dulu baru masuk. Itu berhenti lihat kanan kiri itu nggak ngabisin waktu lebih dari 5 detik kok. Ini kita udah masuk ke daerah Lorong 20. Nama jalannya ini Jalan Rakita Sembiring ya. Sini kalau sore itu banyak buka UMKM ya, jualannya banyak kan makanan, termasuk langganan saya yang jualan batagor dan somai di pinggir jalan, apa namanya lupa. Kadang tapi dia kadang hari tertentu nggak buka. Juga ada pom bensin baru tersembunyi ya di sebelah kiri. Tuh. Waktu kemarin rame-rame ngantri solar, di sini ngantri juga, cuman karena dia bukan jalur, sebenarnya ini jalur ring road juga ya, ring roadnya Siantar, karena nggak banyak yang tahu mungkin ya, jadi di situ ngantrinya terlalu panjang. Masih di Jalan Rakita Sembiring, udah jam 10.40. Banyak warga-warga yang beragama Kristen ya, pulang dari gereja karena ini hari Minggu ya. Ini tanggal 8 ya, Agustus 2026. Ada di persimpangan Simpang 4. Kalau lurus ke depan itu ke Raja Perluasan, kita akan ke kanan. Ini masuk ke jalan Sisingamangaraja. Udah gini mobilnya nggak terlalu banyak antrian ya, ini udah normal sih. Jalan Sisingamangaraja ini ring roadnya Kota Siantar. Jadi kalau kita mau misalnya ada tidak melewati Kota Siantar, bisa lewat jalan sini. Kayaknya banyak pohon yang ada di tengah jalan ini udah dipangkas ya, jadi pangkas.
biasanya lebih teduh sih daripada ini daripada yang dipotong. Persimpangan lagi lampu merah. Kalau ke kanan itu bisa ke rumah sakit yang Barina, ke kiri bisa ke sekolah teladan SMK negeri berapa gitu, ada di sebelah kiri. Kita akan lurus. Sebelah kanan udah hijau, lihat kalau di sebelah sini. Tetap ada Jaya Kesabaran menunggu. Hijau. Biarin mobil lewat dulu. Oh, orang bengkel ya. Sini apa? Oh, nama mobilnya juga ada. Tuan Motor Group. Bannya ban motor. Nah, di sini depannya ada simpang 3. Ke kanan itu ke daerah Sebatu Batu. Ini kalau ada jam pulang kerja atau jam pergi kerja rame di situ. Wah, ini kan enak gini. Kanan kiri pohonnya lebat. Ini dekat Dinas Perhubungan Kota Potong Siantar dan dekat sama Universitas Simalungun. Sebelah kanannya ini Universitas Simalungun ya. Ini simpang 3. Kalau kiri itu ke pusat Kota Potong Siantar, kita ke kanan. Nah, di sini ada ramen. Kayaknya tahun lalu baru buka. Nggak, saya pengen ke situ tapi nggak jadi. Sampai tutup nggak sempet ke situ. Nah, oh iya tadi lupa. Sebelah kiri itu USI ya, Universitas Simalungun. Nah ini. Yang kuliah di sini, di USI, boleh kasih komentar di kolom komentar. Nah, dekat dari USI ini ada SPBU Pertamina sebelah kanan. Kalau ini
sih waktu kemarin ngantri sholat di sini lebih panjangnya minta ampun, karena ini melewati jalur lintas Sumatera ya. Sebelah kanan ini pernah jadi gedung swalayan ya, udah lama kali jadi juga saya sampai lupa apa nama swalayannya. Ini masih jalan Sisingamangaraja. Sebelah kanan ini ada Masjid Al-Ikhlas. Lalu ada bakso Cimas. Dulunya bekas ayam Sindelaras. Saya nggak tahu kenapa itu ayam Sindelaras udah banyak yang tutup di banyak daerah. Di sekitar sini banyak yang tutup. Sampai di Medan juga udah tutup. Di Brastagi juga kalau nggak salah udah tutup. Kita masuki daerah tentara ya, kanan dan kiri. Jadi perumahan tentara yang ada di sebelah kiri. Ini masih di jalan Sisingamangaraja. Kalau sore di bulan Agustus ini, 2026 ini sering banyak latihan tentara-tentara baru di sini yang pakai jalan sambil bawa tas, ambil senjata. Jadi ini namanya Rindam 1 Bukit Barisan, Matang Siantar. Kita belok kiri ya, kalau kanan itu ke Nagahuta. Kiri. Oh, ada PW Kombi, PW Beetle. Ini bukan PW Kombi, PW Kombi itu kayak keren, PW Kodok. Nah ini dia, resimen di sebelah kiri ya, resimen induknya ada di sebelah kiri. Barisan lihat Prayuda. Dan di sini jalannya dipasangi banyak. Ini kenapa itu lambat? Masih banyak ini spektator atau polisi tidur. Di sini juga sambungannya ini cekung, nggak rata sama kenapa sih mobilnya si ini sopir expandernya pelan, bekas sudah tua tapi kacanya ditutup semua, nggak kelihatan jadi apa baru belajar naik mobil atau baru belajar naik mobil yang itu. Mobil mengangkut unggas, bisa ayam merah, bisa ayam putih, bebek. Beroperasinya biasanya pagi, subuh ke pagi, dimana udara masih dingin, jadi unggasnya nggak banyak yang mati. Sebelah kanan ada Pengadilan Agama Pematang Siantar.
Gapura Resimen Induk, sambungannya cekung, jadi bisa ini letak ini breaker depan atau belakang ngantem. Dia bakal lihat otoban terus ke depan, ya lurus baru belok ke kanan ya. Kita masuk ke daerah Simpang 2, ini belok kanan gitu. Biasanya gresek-grusuk slow aja, bisa aja lewat dari pinggiran ini di bawah. Cuman kadang karena samping jalan ini banyak bengkel, kadang di sebelah kiri di bawah apa ini di beramnya ini ketinggalan paku baut. Motor ini beberapa kali ban belakang itu bocor gara-gara tertusuk baut, bukan paku, baut. Ini mungkin agak lama nih si lampu merah. Oke, ini udah hijau, kita mulai bergerak. Tapi biasanya bergeraknya lambat ya, karena memasuki jalur lintas yang lebih besar. Biasanya ada Pak Polisi yang bantu-bantu. Ya mungkin karena hari Minggu juga ya, jadi sebagian besar yang Pak Polisi yang Kristen atau Katolik masih ibadah. Lalu di sini di bundaran ini segitiga sih, kita akan belok ke kanan. Saya ikutin mobil ini ya. Belok ke kiri. Dari sini ke Raya itu sekitar setengah jam lebih, mungkin 40 menit. Lalu lintasnya nggak terlalu ramai seperti ini aja. Juga karena di Raya itu fokus utamanya wilayah administrasi ya. Jadi perkantoran pemerintahan. Hari Senin dia hari kerjanya fullnya di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi Sabtu sama Minggu itu weekend ya sedikit yang kerja, kecuali beberapa ya seperti polisi, rumah sakit itu tetap. Nah ini nih. Di sebelah kiri jalur alternatif untuk langsung ke sudah diaspal. Tapi itu belum, itu bisa tembus ke jalan arah ke Parapat sana, jalur Parapat tanpa harus muter di segitiga yang tadi. Jalur baru ya. Kita memasuki pintu tol apa namanya, Bandar Tonggak ya. Bisa ke Tebing, Kisaran, Medan, Matang Raya, lurus. Karena ini nih sepeda motor jadi nggak bisa masuk tol. Nah ini namanya pintu tol Bandar Tonggak, Bandar Tonggak, Panetongan, Bandar Tonggak di dekat Pelarasan. Jalannya lurus panjang. Dan alhamdulillah ini panas, karena biasanya kalau ke daerah raya ini seringnya gampang mendung, gampang hujan.
ada Indomaret. Ini daerah Pane. Iya. Ya, ini daerah Pane tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pom bensin sebelum di daerah Panepang, misi pertama 20.000. Ini cerah banget. Silau. Pandanganku jelas banget, aman. Aduh, air nutupin semua, susah lihat. Jalanan kota menari dalam neon, pandangan buram batas tak tertebak. Tetesan air tak lagi jadi lawan, kau robek tirai kelabu di depan. Lebih jelas saat deras, hancurkan semua batas. Lebih jelas saat deras, Green Sea. Kanak-kanak KBB Panepang. Berarti ini masih di daerah Panepang ya, dari awal jalan masuk pintu tol tadi sini ini dia jalannya di tol semen, tapi ini campur ya, ada aspal-aspalnya sedikit. Jadi kalau ini biasanya kan yang beton semua itu, yang full beton maksudnya, pada siang gini ini bikin silau mata karena warna putih. Ini enggak, saya nggak tahu sih sebutannya apa itu. Ada betonnya tapi ada hitam-hitam kayak batu aspal gitu, kayak ini gitu, kayak aspal tapi abu-abu gitu. Nah, ini nggak bikin mata sakit ini kalau siang. Sekpani tengah sebelah kiri. Sebelah kiri ada SMP Negeri 1 Pane. SPPG satu biji lagi di sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada masjid apa namanya? Al-Kuria. Al-Kuria. Apa ini ya, sama dengan nama pesantren yang ada di sebelah kanan? Sebelah kanan ada juga pesantren. Oh enggak, sebelah kanan ini simpang ini tengah pesantrennya untuk pesantren Al-Kautsar. Kalau pesantrennya luas ya, saya pernah ke situ sekali. Terus sebelah kanan
gitu tuh. Mobil apa ya? Bagian sini jalan ini ya masih rusak dari dulu sampai sekarang, walaupun udah berulang kali diperbaiki. Sini sebelah kanan simpang kebun sawit dan pabriknya, pabrik kelapa sawit, atau warga sekitar biasanya sebutnya PKS, pabrik kelapa sawit. Biasanya di depan sini jalannya udah bagus nih. Biasanya dulu di bagian depan sini itu ini Akamsi, anak kampung sini bikin ini nambal-nambal ban, nambal-nambal jalan pakai batu, pakai tanah, sekalian minta sumbangan. Bagian situ kayaknya udah nggak ada ya, jalannya udah bagus. Baru dibilang bagus, ini udah jelek lagi. Di bagian sini sering banyak ini ya, kalau musim durian, warga setempat yang jual duriannya di sebelah kiri atau sebelah kanan itu di tempat jadi malah udah nggak pakai kayaknya, karena di sini sebelah kiri belakang rumah warga banyak pohon durian, jadi yang dijual itu durian kebunnya sendiri sih. Data Seraya dari tempat kerja ke sini itu sekitar 2,5 jam atau hampir 100 km. Nah, jadi kalau cari makannya di sini nih, daerah sini. Sini banyak daerah ini banyak orang muslimnya. Karena mayoritas yang di Malang Raya ini non-muslim. Ini daerah apa nih? Oh, Marjan di Embong. Marjan di Embong. Di daerah apa namanya? Jadi nggak banyak pulang ininya ya, ini belok kanan ya. Oh, Sirpang Godang, Sirpang. Jalannya berkelok-kelok khas perbukitan ya, karena Malang Raya ini dataran tinggi, ya, udara di sini lebih dingin ya, banyak pohon, lebih segar juga, tapi sering hujan. Ini gampang hujan, mungkin karena dekat sama Danau Toba itu ya.
ada cermin untuk yang di tikungan itu lah, biasa dipasang di tikungan biar kita bisa lihat di seberang apa jalan di lawannya itu ada mobil atau kendaraan lain. Udah nggak ada. Oke, dulu daerah sini jalannya jelek nih, ini udah bagus. Oh, masih ada yang nggak bagus nih, masih disisain sebagai bukti-bukti sejarah. Nah, ini tanjakan sebenarnya jelek. Biasanya tanjakan kan jalannya bagus ya, karena dia apa, kalau hujan air langsung jatuh ke bawah, nggak sempat menggenang. Ini malah ini sih jelek. Masih bisa dilewati dengan cepat ya kalau naik motor, kalau naik mobil nggak tahu, kecuali mobil sepadan. Kalau itu memang sering ngebut. Kiri jalan bagus lagi. Ini bapak-bapak atau abang-abang yang di depan ini yang bawain kayak matras ya. Ini panjangnya hampir 1,5 kali motornya loh. Ini kalau kita bisa lihat dari samping, kelihatan nggak ya ini samping ini. Memang ringan sih, cuma kalau bawa segitu banyak, hambatan anginnya jadi besar. Jadi bisa gampang ini oleng ke kanan kiri kalau kena angin banyak. Kalau dia disusun melintang, akan jalan ya. Depan ini sebelah kiri SPX ya. SPX daerah sekitar sini udah tutup jam segini. Kalau SPX yang di dekat Simpang Rangi, Matang Siantar itu sampai malam masih buka, sama yang di Karangsari malam masih buka. Itu udah tutup tadi. Ada suara musik, kira dari mana? Rupanya dari abang-abang penjual es itu. Aduh, sekali kerok. Wah, di kerok. Nah, sebelah kiri ini bensin. Pertamina. Udah bensin lama sih, dulu udah ada nih. Dari saya mulai awal bekerja di tahun 2012. Pertalite habis. Indonesia pertama. Sampingnya ada bakso. Dulu bakso sih, cuma ini katanya udah berkembang jadi lebih banyak nih. Oh, ini bakso ini bakso Pertamin. Bismillah. Tadi lebih bentar ngecek memorinya sisa berapa. Ya, sisa 5 giga. Cukup untuk sekitar 30 menit. Nah, ini dia. Kita akan ke sebelah kiri, ke daerah apa namanya ya. Saya belum pernah sih sekali dulu. Oh, isinya Kodim, Polres, DPRD, Dinas Kominfo. Kalau lurus saja itu dia ke rayanya, kita coba ke kiri. Nah, daerah sini saya belum pernah nih.
pernah 2 kali, sekali aja itu pernah. Ini tembus ke daerah setelah ini sih kayaknya, setelah SD percontohan ya. Jadi banyak ladang ya, ada ladang terjagung. Dingin di sini. Jalannya beberapa ditambal. Oh, agak ini yang curam ya. Berapa derajat itu? Curam ini. Ya, sini jalannya bagus. Tengah ini bunga apa sih kurang tahu ya, bunga jalan. Kalau untuk nerbangin drone di sini enak sih kayaknya, tapi apa bisa ya kalau dekat kantor pemerintahan soalnya. Jogging di sore gitu di tetap kanan kiri itu pada ladang jagung, nggak ada pelang punya TNI nya atau punya apa yang lain ya. Oh gini, ini apa, warna hijau berarti TNI ya. Kodim 0207 SML Singapura. Wow, besar. Ini dia. Kodam 1 itu barisan Komando Resort Militer 022 Pantai Timur, Distrik Militer 0207 semua. Pantai Timur ya, kayak yang di Siantar ya berarti ya. Lebar loh. Karena ada masjidnya, Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas Pamungkas. Ke sana tuh. Jalan lagi. Jalan lagi, bismillah. Jadi dulu yang pertama kali kesini nggak nyampe sini saya mana. Sekitar tahun berapa itu ya kalau yang kesini pertama ya? Mungkin 2013. Polisi ya, Polres Balungan. Oh, di sebelah kanan KPU. Ini lebaran tinggi amat ini. Masih ada bangunan besar lagi tuh. Ini ada perumahan karyawan, pegawai ya kayaknya tadi. Oh, ada yang ditempati, ada yang enggak. Udah lama atau enggak? Coba dicek aja di Google Maps. Sebelah kanannya apa? Kantor
DPRD Kabupaten Sukabumi. Rumah warga. Jadi di ini ya kantornya ke dalam-dalam, nyelip-nyelip di antara perkebunan warga. Ada jagung, ini apa ya sebelah kanan? Ini jagung lagi. Apa itu warna biru? Saya MBG, enggak dong. MBG biru muda, ini biru tua. Apakah Demokrat atau PDAM? Ini adalah apa? PDAM, cerita Liro. Di sini di Skup Dinas Perhubungan. PTD Kecamatan Rangka, Badan Pengelola Keuangan. Sebelah kiri ini apa? Ini kembang. Oh, sirkuit kah? Ini apa? Limitan. Kayak ini tercium bau kantong semar. Bau yang dulu zaman kecil saya sering cium. Karena udah jarang. Salah ke kiri ya, iya ke kiri, mudah-mudahan nggak salah. Apa enggak? Kiri ada sekolah GKPS 1903, tahunnya kah 1903, itu udah berarti udah 123 tahun yang lalu. Oke, ini modusnya di depannya ini Alfamart. Kita ke kiri. Daerah apa namanya? Sari Klangnya.
jalannya Jalan Pendeta Wismar saja Saragi. Nama daerahnya daerah apa? Nama daerahnya daerah Naga Tonga. Ini udah hampir jam 12 siang, tapi di sini cerah tapi dingin karena dataran tinggi. GKMS Syariah. Wow. Lagi ada acara itu selain ibadah, ada dekorasi balon-balon tadi. Ada acara apa ya? Ini udah daerah yang berbeda ya. Tadi juga bacaan dari Klang Masjid. Ini Raya Baru. Selamat jalan dari Kecamatan Raya. Tapi ini udah bangun Kecamatan Raya. Kecamatan apa kah ini? Nah, ada Operasi Merah Putih dan rumah kemasan Komponen Solo. Maksudnya rumah ini packing ya. Apa yang dilakukan di rumah kemasan? Mengemas produk. Dingin. Motor bocor. Kencang-kencang kalau ada razia bingung. Ini daerah tadi baca di plang kantor kecamatan Dolo Masagal. Iya ya, kalau nggak salah ya. Sekilas tuh Dolo Masagal. Ini masih daerah Kabupaten Simalungun. Masagal. Gila ini ya truk besar ya. Kayaknya model yang pakai pendingin gitu, untuk mendinginkan ini ya. Karena daerah sini perkebunan dan pertanian, sayur-sayur, jagung aja. Tapi kalau jagung dikeringin aja sih, sayur nanti. Melebar, oh jalannya jelek, bukan melebar sih abangnya. Belakang kita ada sepadan. Bismillah, gerak lagi. Ternyata masih sedikit jauh lagi simpangnya. Jam nanti ke arah Sidamanik. Saya kira tadi simpang yang ada pelang puskesmasnya itu ke kiri, itu rupanya bukan. Di memori tinggal 2 GB. Itu sekitar 7 menit lagi.
Padi Tigarumbu. Ini kita di daerah Sintaraya. Sebelah kiri ada masjid. Apakah ini? Masjid Wahyu. Polsek Purba. Seperti ini tadi dengan Polsek Purba. Oh ini. Jadi kita mau ke sini, belok ke kiri. Dengan Purba. Sini mungkin. Dari sini ke Parapat 57 km. Jauh juga ya. Berarti ini daerah Tigarumbu ya. Gereja GBI. Kanan ya. Kantor kan? Nggak ada pelang ya, rumah. Oh. Oh, ini jalan Simarjarunju. Berarti udah benar. Arah-arahnya. Ada Indomaret di depan. Kita singgah logo Indomaret. Mudah-mudahan ada yang bersamaan ini ya. Indomaretnya. Oh, udah. Ini ya. Sepi. Panas. Bismillah. Ini daerah Simarjarunju ya. Keren. Kanan kirinya perkebunan jeruk. Nah ini sebelah kiri jeruk. Oh jeruk sih. Bukit-bukitnya jeruk. Jeruk lagi. Pandanganku jelas banget, aman. Aduh, air nutupin semua, susah lihat. Jalanan kota menari dalam neon, pandangan buram batas tak tertebak. Tetesan air tak lagi jadi lawan, kau robek tirai kelabu di depan.
Lebih jelas saat deras, hancurkan semua batas. Lebih jelas saat deras, Green Sea. Ini marka jalannya kuning, berarti jalan nasional. Halus, mulus, karena menanjak dan menurun ya, jadi nggak cepat tergenang air. Oh, pohon apa nih? Cemara atau pinus ya? Pinus ya, pinus. Nggak tahu sih beda. Oh, di depan udah pemandangan dari Danau Toba. Oh. Ini Villa Sima Jarujo bagian apa kan? Masuk ke wah, bagus pohon sampah. Sampah. Tiba-tiba ada sampah. Ini bahan bakar tinggal setengah tangki, dan tinggal 2 liter atau 90 km lagi masih bisa lah. 40 km untuk sampai ke Pematang Siantar. Jalannya begini, liuk-liuk. Kayaknya tadi petugas masang ini ya, fiber optik. Oh, ngeliuk. Oke. Nah, ini daerah penatapannya di sini ya. Simbolon. Iya benar. Parkir. Pohonnya ini, pohonnya satu udah nggak ada daunnya, mati nih. Udah longsor tadi, udah longsor tanah, longsor ini, potongan kayu. Wah, ini anak kucing tuh ini. Penatapan sini daerah itu rame. Bisa bakar tuh. Ini longsoran ya. Ini kayu nih depannya, nah tuh longsor. Buangan keranjang isi sayur atau buah misalnya. Biasanya sih yang saya tahu kol atau tomat sama jeruk ya. Daerah sini kalau pagi itu sering embun. Wah, itu kelihatan Samosir ya? Iya kah? Atau bukan ya? Tapi itu Danau Tobanya. Mantap banget. Masih bermusik. Masih
aspal baru. Aspal baru. Wah, tebal banget ya. Wah, gereja ini belakangnya langsung Danau Toba. Keren. Masjid ada nggak ya masjidnya? Udah jam 1 kurang. Jadi di sini malah